Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 24 Juli 2022. Maleakhi 3 ayat 8-12. Demikian firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banyak orang yang sudah mendengar dan mendengungkan bahwa memberi lebih baik dari menerima. Tapi pada prakteknya tidaklah demikian. Apalagi memberi persembahan dengan benar kepada Allah. Itu sangat sulit. Menurut kitab Maleakhi, semua bangsa telah menipu Allah soal persembahan. Bahkan meskipun telah kena kutuk, karena penipuannya, mereka tetap saja menipu Allah. Anehnya, perbuatan itu tidak disadari, atau mungkin pura-pura tidak diketahui. Dalam ayat 8-10 dituliskan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Nabi Maleakhi menyebutkan dua macam persembahan, yakni persepuluhan dan persembahan khusus. Persepuluhan dan persembahan khusus ini adalah bagian imam-imam yang bekerja di rumah Tuhan. Umat tidak memberi 1/10 dari penghasilannya dan tidak memberi bagian terbaik dari persembahan kepada imam-imam yang berhak atasnya, yakni persembahan khusus atau persembahan unjukan. Sama seperti kita, persepuluhan telah diganti dengan bagian perpuluhan. Artinya tidak lagi 1/10 dari penghasilan, dan itu pun tidak juga diberikan dengan benar. Dan masih ditemui juga persembahan ucapan syukur yang bagian terbaiknya tidak diberi kepada imam, bahkan tidak diberi sama sekali. Ini mungkin tidak disadari jemaat, atau disadarinya tapi tidak mau melakukannya karena alasan tertentu. Padahal perbuatan itu adalah perbuatan yang menipu Allah. Nah, untuk itulah kita diingatkan kembali, supaya membawa seluruh persembahan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya tersedia makanan di sana. Itu artinya bahwa para imam yang makan dari perbendaharaan itu tidak kekurangan makan. Kalau sekarang perbendaharaan itu hampir sama dengan kas gereja. Kas itu tidak boleh kosong atau defisit, supaya para imam dapat makan. Dan sumber kas itu sendiri adalah seluruh persembahan jemaat. Kalau para imam kurang makan atau kurang gizi lalu sakit, siapakah yang akan memberikan pengajaran? Siapakah yang akan memperdengarkan firman? Firman itulah yang terpenting dari semuanya. Dan firman itu harus diperdengarkan. Sebab iman timbul dari pendengaran. Lihat Invokatio Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Pekerjaan memperdengarkan firman memerlukan pertolongan roh. Roh mutlak bagi seseorang yang memperdengarkan firman Tuhan. Tetapi di samping itu, orang yang memberitakan firman juga memerlukan ketahanan tubuh dengan makanan sehat dan istirahat yang cukup. Kalau gaji para imam, katakanlah para pendeta, masih di bawah UMR, itu mengindikasi masih terjadi penipuan persembahan-persembahan. Dan itu menjadi perenungan atau pekerjaan rumah seluruh warga jemaat dan pelayannya. Jangan khawatir atau takut kekurangan karena memberi persembahan. Tuhan berfirman, "Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam." Dalam hal ini, saudaraku, dibutuhkan keberanian untuk menguji Allah, untuk percaya kepada perkataannya, dengan membawa persembahan ke rumah Tuhan seluruhnya dengan benar. Di samping persembahan yang sudah ditetapkan, jemaat juga harus dengan rela membagi segala sesuatu yang ada padanya kepada orang yang memberikan pengajaran firman Tuhan. Lihat Ogen ayat 6. "Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu." Ini menuntut kesadaran diri tentang pentingnya pengajaran firman, sebab itulah kehidupan. Siapa yang mendengarkan dan percaya kepada firman serta melakukannya, dia akan berbahagia. Tentu bukan hanya memberi persembahan kepada Tuhan yang harus kita kerjakan, tetapi berbuat baik tak jemu-jemu kepada semua orang, terlebih kepada kawan-kawan seiman. Lihat Ogen ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Amin.